di mana manusia itu diperbudak oleh keinginannya sendiri. Baru bahagia tuh nanti kalau mobil saya udah sebagus dia. Enggak. Itu semua. Kenapa makin gede malah ya, makin sulit bahagia ya. Makanya dulu ketika waktu masih di Thailand, berprofesi di sana jadi bandar judi, nggak pernah kalah, jelas namanya ngatur, bahkan bisa ngatur siapa yang menang, siapa yang kalah, uang banyak, tapi ya jauh, kami semua jauh dari kebahagiaan, ya. Mereka ada yang lari ke obat-obatan, mereka ada yang kalau pengen tidur harus minum pil tidur dulu. Pas ada yang teman yang cerita kayak gitu, ya Allah ternyata mudah tidur teh enak banget ya, nikmat. Kita di pengajian gak bisa tidur, Bu. Ya. Itu ilahnya siapa? Ya. Nah, dibilang kebutuhan, ya itulah dia ya. Kebutuhan manusia itu disebutkan dulu hanya sandang, pangan, papan, ya. Atau primer, sekunder, tersier. Padahal ada yang keempat, sadar tak sadar, yaitu kebutuhan ingin diakui orang lain. Di rumah koleksi nggak ya, kan belinya halal kok, halal, tapi kalau belinya buat diaku-akuin orang capek, nanti kasihan ya. Udah gitu makin mahal benda biasanya kita makin diperbudak ya. Pakai sepatu putih bersih, belinya sesuai ukuran tapi kok berasa sempit ya. Oh saking barunya itu plastik yang ngeganjel di dalam belum dilepasin ya, pantesan sempit ya. Ke masjid pakai sepatu itu, Bu, coba pengen sholat di paling depan atau di belakang, Bu? Sengaja kan biar kalau pas ruku masih ada, Insya Allah. Apalagi kalau pulang-pulang hujan, becek, tanah, sepatu putih, tetap dipakai atau dimasukin jaket tuh. Insya Allah. Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak, mendingan kacugak daripada sepatunya kotor. Ngerti kacugak? Nah, tertusuk ya. Insya Allah. Ya itulah ya triknya. Udah gitu, yang juga sama-sama aneh, apa fungsinya jam tangan, Bu? Melihat waktu. Kalau untuk melihat waktu berarti jam tangan yang 50 ribuan di pinggir jalan juga cukup ya. Meskipun gambarnya Dora ya, Doraemon, nggak apa-apa, cukup ya. Tapi ternyata ada yang punya jam tangan 5 miliar dulu ya. Percaya, Bu? Beneran ada, Bu. Ada yang beli lagi ya. Anehnya kalau kita beli mobil mahal sama mobil murah, mobil mahal itu biasanya larinya lebih kencang daripada yang murah, Bu. Coba jam tangan. Emangnya jam tangan mahal muternya lebih kencang daripada yang murah? Bu, jam tangan Ibu harga 5 miliar, kelebihannya apa? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau rusak, ya ngapain dipakai? Mungkin kencang muternya bisa jadi kipas angin itu dia. Jangan. Hati-hati lah, Bu. Udah gitu kadang jadi kalau nggak pakai jam tangan udah duduknya gini, coba pakai jam tangan mewah. Taruh. Sama-sama Honda, tapi yang satu Honda Astrea zaman dulu, yang satu lagi Honda Civic hatchback ya. Kira-kira kalau meeting, Bu, yang ditaruh di meja yang mana, Bu? Kunci mobil atau kunci motor? Insya Allah ya. Bu, gara-gara kemarin saya ceramah tentang ini juga, Bu, tentang jam tangan. Jam tangan saya diminta, Bu, saya. Ada ibu-ibu kemarin, ya udah jam tangannya boleh diminta. Ya udah sih, silakan, mangga. Oke, alhamdulillah. Apalagi yang paling sakit hati itu udah sengaja beli mahal, orang masih nggak percaya itu mahal. Menderita itu ya. Udah beli, waktu izin waktu di Thailand itu cerita, di sana memang sebagian orang ngelihat orang dari penampilan ya. Maka ada teman yang memang dia diujinya nggak percaya kalau dia beli barang mahal. Dia beli jam tangan bagus mahal, tapi selalu dihina. Maka untuk mencegah hinaan tersebut, setruk atau bon pembelian jam tangannya, Bu, dikantongin kemana-mana, Bu. Ganti celana itu bonnya ngikut, Bu. Itu biasa. Ketika diledek ditunjukin, tuh lihat harganya, bro, ini nggak main-main. Tetap aja orang majulit ya. Itu bonnya siapa kamu bawa? Udahlah.
Anggaplah akhirnya orang kagum, udah kagum doang bu, nggak ikut bantuin nyicil, ya, nggak ikut bantuin bayarin mikir enggak kita we. Cuman ya Allah capek ya untuk dipuji makhluk itu, insya Allah. Apalah lagian artinya dicintai satu dunia Allah tapi nggak suka, celaka ya. Apalah artinya dibenci satu dunia tapi Allah sayang, selamat, nggak berat ya. Dicaci sama dicaci sama dipuji sama bunyi ember jatuh sama aja. Dicaci misalkan, Denis, monyong kamu, apa mulut saya langsung lancip? Kayak gini aja biasa, jawab aja tidak. Ya, Denis, kucing kamu, bukan, meong, malah sayanya meong ya. Samalah, malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir kan? Coba ibu nyebut kata monyong tanpa majuin bibir, susah ya. Tenang aja, nggak ada artinya dihina. Apalagi kalau kita pengen jujur, kehinaan diri kita yang asli lebih banyak daripada kehinaan yang disebut oleh orang lain. Kita paling disebut, si Denis banyak omong. Dia cuma tahu satu aib saya yang banyak omong. Mungkin dia nggak tahu saya banyak utang, banyak cicilan yang lain-lain. Nggak tahu. Allah masih menutupi itu semua. Nggak masalah. Ya. Udah gitu dibuka aibnya, dimaki-maki orang juga nggak rugi. Lumayan gugurin dosa. Ya, gugurin dosa nggak rugi, nggak masalah ya. Jadi tambah dekat ke surganya Allah, nggak apa-apa lah. Dipuji juga gitu lah bu, masya Allah. Ibu kok kelihatan awet muda gitu, umurnya berapa sih bu? Saya udah 42 loh kok. Masa kayak 41,5 gitu loh. Lumayan lah bu ya, setengah. Nanti ibu kalau ayah suami di rumah cukus kumir, cukus kumir, ketuker R sama S-nya ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ibu tetap ngerti ya. Si bapak cukus kumir, si bapak cukur kumis, jangan lupa dipuji ya. Insya Allah bapak cukur kumis, terlihat 4 menit lebih muda loh pak. Lumayan pak ya, 4 menit. Yang penting tetap dipuji ya, nggak rugi ya, insya Allah. Udahlah, tenang aja. Lagian hati-hati lah bu, sebagaimana habis gelap terbitlah terang, habis memuji terbitlah minjem uang biasanya. Muji, akhirnya terucap kan, bu maaf ada gopay dulu nggak bu? Kebaca ya, nggak apa-apa, nggak rugi ya. Bismillah. Maka itulah yang harus kita pikirin lah, penilaian di sisi Allah aja. Jangan sibuk mikirin apa yang orang lain tahu, tapi sibuklah memikirkan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Allah tahu kok kita pas sendirian pernah ngapain aja. Dan mudah bagi Allah mematikan diri kita atas dosa-dosa tersebut. Enggak tuh, hirup keneh di sini. Masih pada hidup ya. Rame lagi, dihormatin lagi. Ibu ketemu di sini tadi saling cipika-cipiki ya. Kalau misalkan mungkin dibongkar oleh Allah siapa sih Denis ini yang sebetulnya, nggak akan diundang mungkin ya. Udahlah, mikirin apa yang Allah tahu pada yang orang lain tahu. Dan ketika masalah, berarti tadi mukadimah bu ya. Dan sekarang kita baru judul nih, insya Allah. Cara menyikapi ujian hidup. Ternyata cara menyikapi ujian hidup itu kadang nggak usah diapa-apain, nggak usah pakai tips, trik, strategi, formasi, nggak usah, ya. Tapi kadang semudah kita mengganti sudut pandang, selesai urusan, ya. Lihat kayak contohnya tadi kan, sama-sama kehilangan buku komik, tapi yang satu kolektor komik, yang satu ya pedagang misalkan, nggak peduli, ya. Misalkan yang lain, nanti kalau kita acara berbuka biasanya ada botol air mineral ya. Bagi kita setelah habis itu jadi sampah, jadi masalah harus dibuang. Tapi benda yang sama bagi pengusaha daur ulang dikumpulin itu bu, ya, dikumpulin untuk jadi rezeki buat anak-anaknya. Bendanya sama, hasilnya berbeda. Kejadiannya sama, hasilnya berbeda. Apa yang membedakan? Sudut pandangnya, ya. Karena kalau misalkan kita melihat tadi ilah di hati kita apa, misalkan ilah di hati kita masih belum Allah, dijamin selalu masih akan ada keluhan, ya. Padahal bu, beneran, pahit sepahit apapun, jangankan yang membuat kita nangis setiap malam karena masalah. Ibu jalan nanti ke depan kelingkingnya nyenggol batu, kalau itu sakit aja, itu aja gugurin dosa, ya.
Nah, kalau misalnya kita lihat sesuatu pengen jadi baik-baik saja, yuk jangan lihat dari sudut pandang dunianya atau ilah di hati kita apanya, lihat dari sudut pandang akhiratnya. Ya, ya Allah, saya udah nolongin orang, dijahatin sama dia, ya. Dari sudut pandang akhiratnya, ketika kita dijahatin dia, gugur dosa kita, Bu, dimaki-maki. Dia sedang transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkat. Bukan kita ke surga. Ya. Kok, tapi saya udah nolongin dia malah jahat. Gak apa-apa, kita berbuat baik kan bukan supaya dia suka, supaya Allah suka, udah gitu aja. Apa artinya satu dunia cinta Allah gak suka? Tetap celaka, ya. Kok tapi lihat kelakuannya, masa udah saya bantuin dia malah nyebelin? Kita meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Udah tenang, lanjut berbuat baik, gak masalah, ya. Jadi ketika udah soleh, udah taat misalkan, bukan berarti hidup tuh jadi gak akan ada masalah sama sekali, Bu. Ada. Coba lihat para nabi, malah tambah berat kok masalahnya. Tapi enggak tuh, gak ada yang ngambek, gak ada yang pundung, ya. Kebayang kalau nabi kita pundung, Bu? Tahu pundung nggak? Tahu ya. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Oh, nggak mau, kemarin dia diledekin terus, sakit hati. Dia nggak akan sebesar ini Islamnya. Tapi Tuhannya bukan di mulut orang. Mau dicaci, mau dimaki, mau diancam, ingin dijahatin, dicelakain, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah tidak berikan izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Enggak, silakan mau diapain aja. Ya. Karena dari awal di hatinya udah Allah doang. Kalau di hati kita belum Allah, Bu, dijamin selalu akan ada penderitaan. Ya. Kok hilang duit nih, ditipu? Ya udahlah, bersihin kali uangnya, mungkin dari hasil nggak baik. Lumayan gugurin dosa. Kok uangnya halal kok? Ya udah, kepahitan kan ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Karena bisa jadi ada dosa-dosa kita yang belum bisa dihapus, Bu. Ya kalau karena mau jujur, ibadah kita segitu-gitunya bisa jadi. Sholat sering lupa rokaat, istighfar jarang, sedekah apalagi, di luar sana lah. Di sini mah soleh-soleha semua ya. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Saya mah pengen ke surga sama Nabi, di surganya surga Firdaus. Ajib cita-cita teh. Kadang malaikat mungkin geleng-geleng ngedengarnya, Bu. Tapi Allah pengen ngabulin, dikabul. Dengan cara apa? Digugurin dosanya. Ada yang mencaci, ada yang memaki, ada masalah. Ya. Atau bisa jadi Allah ingin meninggikan derajat seseorang, ya. Tapi sama amalan kita segitu-segitunya. Kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad. Tapi gimana kita pengen meninggikan derajat, ibadah kita tidak seperti beliau. Ditolong sama Allah. Ada yang mencaci, ada yang memaki. Ingat ya, di dalam Islam itu, yang rugi itu bukan yang dizolimi. Tapi yang rugi adalah yang menzolimi. Gak apa-apalah. Dari sudut pandang akhiratnya mah, dizolimi itu gak pernah ada kerugiannya. Nanti silakan kalau pengen bertindak, asal tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tapi kalau dari sudut pandang akhiratnya, nggak ada ruginya. Ya. Makanya izin menyimpulkan, kalau pengen jujur, kenapa manusia masih sering menderita dan gampang mengeluh? Ada dua alasan paling kuatnya. Ya. Alasan paling utamanya adalah satu, terlalu cinta sama dunianya. Dua, emang belum pengen ke surga kitanya. Padahal kepahitan apapun itu kan satu pasti gugurin dosa. Ya. Dunia dibawa-bawa, nemplok di hati, melekat nggak baik. Apapun yang terlalu melekat nggak baik. Ini mikrofon berguna nggak, Bu? Berguna. Tapi kalau benda seberguna ini nemplok, melekat sama tangan saya, nggak bisa lepas, repot saya, Bu. Makan susah, salaman susah, cebok susah, ya. Padahal bendanya bermanfaat nggak? Segitu teh benda bermanfaat. Apalagi kalau bendanya tidak bermanfaat bagi kita, nemplok di hati, pasti jadi penyakit. Ya. Kita kenapa dikasih ujian? Kok Allah lagi pengen ngelepasin semua kemelekatan itu. Jadi nanti tinggal Allah doang di hati. Ya. Ya udah. Jadi sebenarnya kita satu, kita terlalu cinta sama dunianya, ya. Kalau pengen ada satu hal yang layak kita cintai lebih dari segalanya, ya Allah, ya. Karena kita mencintai selain Allah itu nggak bisa nyelamatin kita. Nggak bisa ngejamin surga kita. Nggak bisa membebaskan kita dari hukuman Allah, ya. Dan yang kedua, kenapa semuanya selalu berat? Sederhana. Ya kitanya belum pengen ke surga.
Padahal semua hal yang terjadi dalam hidup kita, mau pahitnya gara-gara pahitnya itu dosa kita bersih, tambah dekat ke surga. Gampang kan? Jadi cara menyikapi masalah hidup, udah nggak usah diapa-apain. Ganti aja sudut pandangnya. Ya. 10 koruptor ditangkap 1. Maka yang 1 ini nangis dia. Kenapa teman-teman saya yang 9 gak ditangkap? Ya. Ketika udah nangis, ngambek, tapi demi Allah, akan ada satu hari di mana si 1 koruptor ini justru bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kau pilih hamba yang ditangkap. Jadi gugur dosa, DP duluan lumayan kan? Dan juga jadi kenal Islam, kenal tobat. Coba teman-teman yang misalkan yang 9, sampai meninggal gak pernah gagal korupsinya. Tetap tajir. Ya. Repot semua kalau dibalas di sana, Bu. Lumayan kalau dibalas di dunia ada DP-nya dulu. Ya. Ulama-ulama terdahulu mah kadang kalau dalam sebulan gak sakitnya nyari, Bu. Apa Allah udah membenci aku ya? Apa Allah sudah mengabaikan aku ya? Mereka sampai kayak gitu. Ya. Karena ya udahlah. Cuman kenapa bagi kita itu amat sangat berat ya, karena tadi sudah ada ilah lain di hati kita dan dia menjadi standar kebahagiaan kita. Enggak kok, ini bukan kebahagiaan bagi saya. Bahagia bagi saya tuh nanti kalau rumahnya udah segede gitu. Enggak. Ya. Justru makin kita lepasin itu semua makin bisa bahagia, tenang aja. Ya. Lihat di hati kitanya. Ingat ya, bukan berarti kita nggak boleh memiliki dunia. Ya. Tapi bukan berarti juga kita nggak boleh bahagia. Boleh. Tapi memang salah tempat kalau kita mewajibkan aku harus bahagia di sini. Karena Allah sudah menciptakan tempat khusus untuk berbahagia yang abadi, yaitu di surganya Allah. Yang sekarang sedang kita jalanin audisi untuk mencari tahu siapa yang paling layak masuk ke tempat bahagia tersebut. Udahlah, terima aja. Kita tidak tahu, sedangkan Allah Maha tahu. Lalu ketika kita yang tidak tahu dan Allah yang Maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, selamat menderita. Ya Allah, doa saya kan ini, yang terbaik bagi saya ini. Oh enggak, kata siapa yang kita inginkan paling baik buat kita. Balik lagi ke anak kecil. Ibu ingat anak kecil doyannya makan apa? Permen. Akhirnya dia sakit gigi gara-gara permennya, Bu. Ibu ambil nggak permennya? Ambil. Mungkin si anak akan ngambek. Mama jahat, beli gelang emas baru bisa. Ya, permen nggak dibeliin. Padahal kan permen murah. Pasti mama benci sama aku. Mikir gitu si anak. Tapi kau coba tanya ke ibunya. Ibu ngambil permen si anak karena ibu benci atau karena sayang? Sayang. Gak pengen si anak sakit gigi lagi. Sama, Bu. Ketika kita ada cobaan dan ketika kita ada masalah hidup, sama. Bukan Allah benci. Bisa jadi itu pertolongan Allah. Dan pasti ditolong sih, karena pasti gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Nggak ada ruginya ya. Kayak gitulah, definisi nikmat dan bahagianya berubah. Dulu nikmat itu ketika keinginan kita dikabul, pengen punya rumah dapat rumah dan lain-lain. Pengen punya jodoh dapat jodoh ya. Sekarang definisi nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Mau bentuknya motor hilang tapi gara-gara itu tambah dekat sama Allah, nikmat. Nggak ada ruginya ya. Jadi Allah terus aja ya. Udah selesai urusan. Udahlah, sok segitu dulu, Bun. Dikembalikan kepada Ustazah MC-nya untuk silakan kalau ada yang didiskusikan atau barangkali saya ada salah menyampaikan tolong dikoreksi ya. Mohon nasihatnya dari guru-guru di sini, Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ini. Boleh Bapak dibacakan dulu mungkin boleh atau saya baca. Sok saya.
Sama saya aja. Nanti ibu capek, udah ibu istirahat aja ya. Insyaallah. Insyaallah. Saya ini yang nggak ada namanya sih, tapi dari spidol hijau ya, yang ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BGM. Oh, bagaimana menyikapi cobaan hidup yang datangnya dari arah yang sama dan terjadi berkali-kali dengan masalah yang sama? Iya. Gimana nih terjadi terus dengan masalah yang sama? Makin banyak diuji kan sebetulnya makin gugur dosa atau makin tinggi derajat di sisi Allah. Akan selalu berat kalau memang yang kita kejar itu bukan itu. Masih akan selalu berat kalau yang kita kejar adalah aku kan pengen nama baikku kembali, aku kan pengen uangku tambah banyak lagi. Kalau itu terus yang kita kejar, selalu jadi masalah. Tapi kalau dari awal yang kita kejar, Allah ridho, ya lihatlah para orang-orang soleh terdahulu. Pahala lebih banyak, dosa terampuni, adapun cuma sedikit, ujian hidup lebih parah. Tapi tetap jadi lebih baik daripada orang kebanyakan. Ya, apakah ngeluh? Enggak, karena dari awal aku yang penting tambah dekat kepada Allah. Di kayak gini ini, Nabi Ayub alaihissalam misalkan 18 tahun kena penyakit kulit, dan juga waktu kena penyakit kulit, anak beliau 12 anak, 12-12-nya meninggal serentak barengan. Apakah ngeluh? Enggak, minta sembuh aja nggak berani ke Allah. Karena ngerasa malu, nikmat dari Allah terlalu banyak bagi beliau. Hatinya udah Allah doang, ya. Jadi silakan mau diuji seperti apapun, banyak ya. Bahkan kita ngelihatnya gini, kalau ada orang yang diuji lebih parah dari kita mikirnya, ya Allah, berarti Allah pengen meninggikan derajat dia. Kamu lebih kuat dari aku mah lemah, makanya tidak diuji seberat kamu. Ya, jangan kebalik. Oh, dia diuji tuh banyak dosa sih kamu. Jangan ya. Kalau ke diri dia bilang, oh saya diuji Allah pengen meninggikan derajat saya. Enggak. Kalau diri kena musibah, ingat, ya Allah mungkin saya ada dosa, tobat. Kalau orang lain kena musibah, jangan bilang dia banyak dosa, pasti Allah pengen ninggiin derajat kamu. Itu aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Lanjut. Aswer WB. Jangan disingkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memaafkan saudara kita sendiri karena dia pernah mengancam mau menghancurkan rumah tangga saya dengan membuka aib-aib saya dulu dan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan dulu kepada suami saya. Padahal saudara saya itu sering sekali saya bantu dalam hal keuangan. Masya Allah. Bismillah. Satu, kalau aib dibuka, gak masalah, Bu. Kita berat aib kita dibuka karena bagi kita penilaian makhluk itu begitu penting bagi kita. Ya. Kalau gilah di hati kita adalah penilaian makhluk, oh nama baik itu segala-galanya bagi kita. Padahal Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Aib kebuka, ya lumayan gugurin dosa. Apalagi kalau kita sadar aibnya itu benar-benar pernah kita lakukan. Ya, ya. Maka ketika akhirnya dibuka, dicaci, ya udah gugurin dosa pasti. Kadang orang salah fokus. Setiap kali aib terbuka, yang harus paling kita pikirin itu bukan pandangan orang mengenai kita, tapi apa pandangan Allah mengenai kita. Yang harus lebih kita pikirin adalah apakah orang mengampuni kita, tapi apakah Allah mengampuni kita gara-gara kejadian ini. Anggaplah kita berhasil bersihin nama baik lagi kita nih, Bu. Satu dunia jadi suka lagi sama kita, tapi Allah tetap benci. Celaka ya. Anggaplah tetap kita nggak berhasil mengembalikan nama baik kita tetap dibenci, tapi Allah sayang. Gara-gara itu kita tambah banyak sujud tobatnya. Selamat. Jangan salah fokus ya, nggak masalah aib itu. Silakan mangga ya. Kalau perlu saya yang umumin gitu misalnya. Kadang kalau ada yang berani, masya Allah ya. Walaupun kan memang kalau ada aib ya memang ya kalau sudah Allah tutup jangan dibuka. Tapi orang mau milih buka, udahlah. Kan kadang mah kita kebalik ya. Kalau misalnya Allah mah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Netizen, oh nggak bisa. Maha benar netizen dengan segala komennya. Biarin aja ya. Aib kesalahan apa-apa. Kan yang penting kita bukan diampuni netizen, tapi diampunin Allah. Yang penting kita udah tobat ya. Padahal saudara itu sering dibantu dalam hal keuangan. Ya udah, ibu setiap kali ngebantu tetap jadi amal soleh. Nggak rugi. Ya. Justru bisa jadi rugi kalau kita ungkit-ungkit. Ya, biarin aja. Kok dia udah dibantuin tapi jahat, sama kayak tadi. Kita bantuin dia kan bukan supaya dia suka, tapi supaya Allah suka. Nggak apa-apa. Tenang aja. Ya. Yang penting kembali kepada Allah ya. Allahu a'lam bishawab. Next. Saya dapat banyak surat nih. Cabai setengah kilo. Bukan ya, bukan.
Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mau nanya, Lelo, kalau anak susah sholat, disuruh dan didoakan, atau disuruh lalu dipaksa setelahnya, baru didoakan. Kalau anaknya misal sudah besar, insya Allah. Ini luas nih Bu, bicara parentingnya. Tapi coba dirangkumkan ya. Parenting di dalam Islam itu pilar utamanya ada dua. Hanya dua saja. Satu doa, dua keteladanan. Ulangi, satu doa, dua keteladanan. Ya. Apa kok contohnya doa Imam Syafi'i, Bu? Murid-muridnya dan anak-anaknya itu jadi soleh semuanya. Ya. Jadi orang hebat semuanya. Karena Imam Syafi'inya sendiri kalau bangun tahajud, itu ngedoain mereka-mereka. Nggak ngedoain untuk diri mereka sendiri. Ya. Kok kenapa tahajud? Seumur hidup nggak tahajud kan nggak dosa. Betul. Tapi coba kita lihat. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi kan dapat wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan menyampaikan ke umat. Rasul dapat wahyu dari Allah dan diperintahkan menyampaikan ke umat. Waktu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Muhammad SAW itu beliau diangkat jadi nabi atau rasul? Nabi. Karena dari ayat 1 sampai 5 belum ada perintah untuk berdakwah. Kapan perintah untuk berdakwah datang? Nanti. Kemudian akhirnya surat Al-Muddatsir surat 74 turun dari ayat 1 sampai 7. Di ayat keduanya, kum fa'adzir, bangkit kamu dan sampaikan, berikan peringatan. Nah, udah disuruh dakwah tuh. Tapi sebelum Al-Muddatsir turun, ternyata turun satu surat sebelumnya, surat 73, Al-Muzammil. Di Muzammil disuruh ngapain? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama, kum min laila illa qalila, bangun kamu di malam hari kecuali sedikit. Suruh ngapain? Kan nggak mungkin suruh ngepost ronda. Pasti bangun sholat tahajud, ya. Lihat, Nabi sebelum diperintah berdakwah disuruh tahajud dulu sama Allah, ya. Karena misalkan menyampaikan hal yang persis sama, satu ahli tahajud, satu nggak pernah tahajud, ya, maka hasilnya bisa beda di hati pendengarnya. Meskipun dia lebih muda dan yang lebih lain, kok lebih masuk omongan dia ya, lebih pengen kita amalkan ya. Bisa jadi orang itu ahli tahajud yang ngomongnya. Jadi doanya jelas, ya. Yang kedua, keteladanan. Gini deh contohnya. Kalau ada anak kita main handphone, ibu ambil handphonenya, nah ngambek gak dia? Ngambek. Tapi kalau anak kita itu ngefans sama artis Korea misal, terus artis Koreanya datang ke rumah ibu, terus ngambil handphone si anak, ngambek gak si anakku? Enggak, karena yang ngambil adalah idolanya. Makanya yuk, gak bisa kita jadi orang tua yang soleh sendiri, tapi jadilah seorang tua yang layak diidolakan. Izin ya, di dalam Al-Quran itu, di An-Nisa ayat 34, di situ kan artinya kan, kalau kita khawatirkan seorang istri berperilaku nuzius, tidak taat, disuruh ngapain sama Allah? Satu, pertama, mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik gak mempan, tinggalkan dari tempat tidurnya, bisa ranjang, ya. Yang terakhir, kalau masih gak mempan juga, boleh dipukul. Tapi bukan pukulan yang bikin geger otak, meninggal, patah tulang, bukan ya. Dan gak boleh di wajah, itu ada aturannya, ada fikihnya. Hati-hati nih ntar dipotong, kata si Koko boleh mukul, bukan ya. Ada aturannya. Tapi mari kita simak bahwa Nabi dalam ngedidik, ya, itu meskipun Nabi berkata, kalau ternyata putriku sendiri Fatimah Zahra mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dan Nabi meskipun lihat itu, tapi Nabi nggak pernah melakukan sampai izin, nggak pernah memukul atau istri pun anak-anaknya. Kenapa? Karena Nabi baru sampai nasihat yang baik saja udah mempan kepada orang-orangnya. Kenapa mempan? Kagum orang. Pertanyaan selanjutnya, Nabi Bu ngedidik sahabat pernah mukul nggak? Justru pernah. Kalau kepada sahabat, Nabi pernah mukul. Sahabat itu ada yang pernah kena jewer sama Nabi. Ada yang mungkin riwayat yang terkenal, ingat waktu menjelang Nabi wafat,
Kan Nabi bertanya, siapa yang pernah aku zolimi, balas aku detik ini juga. Ada yang angkat tangan kan? Dulu perutku pernah terpukul olehmu wahai Rasul. Terlepas sengaja atau tidak sengaja, ya. Lalu setelah akhirnya dipersilakan oleh Nabi, silakan balas aku sekarang. Beliau malah bilang, dulu waktu aku kepukul, aku nggak pakai baju. Buka bajumu wahai Rasul. Wah, sahabat yang lain udah gerem, ya. Tapi ternyata kan beliau hanya ingin memeluk Nabi, karena katanya kalau menyentuh kulitmu itu diharamkan api neraka. Tapi hikmahnya adalah sahabat, ada yang pernah kena pukul, nggak ada satupun yang ngambek atau dendam kepada Nabi. Kenapa? Kagum sama Nabi. Kadang ini masalah yang hilang ya dari kita. Seorang ayah misalkan, yang penting tiap bulan udah ngasih duit, udah wes selesai, loss gitu ya. Padahal Al-Quran, percakapan antara orang tua dengan anak itu terekam sebanyak 17 kali. Antara orang tua dengan anak. 1, percakapan antara ayah ibu dengan anaknya. Ya. 2, percakapan antara ibunya saja dengan anaknya. Sisa 14-nya, percakapan ayah dengan anaknya. Jadi nggak bisa sekedar tiap bulan udah ngasih duit. Ada satu sisi ayah lebih unggul, ada satu sisi ibu lebih unggul. Tapi maksudnya adalah yuk jadi teladan. Kadang kalau ngisinya di sekolahan suka ngajak kerjasama sama sekolahannya Bu. Setiap wali kelas nanti masuk ke ruang kelas, lalu suruh tuliskan. Nah, kelas kosong, Bapak beri waktu 5 menit. Silahkan tuliskan keutamaan, kemuliaan, kebaikan orang tua kalian. Silahkan. Ibu tahu apa yang terjadi Bu? Dikasih setengah jam pun itu anak-anak masih, apa bagusnya anak orang tua saya. Kosong Bu kertasnya Bu. Ya Allah. Walaupun ada sedikit yang benar-benar sampai ini anak nyampe minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Dan ketika dilihat kualitas orang tua dan anaknya memang beda. Ya. Tapi yuk sibuk menjadi diri orang tua yang layak diteladani layak dikagumi oleh anak-anaknya. Ya, karena kalau misalkan itu nggak dapat, susah. Doa dapat, keteladanan dapat, Bismillah, insya Allah. Ya, karena itulah 2 pilar utama. Nanti bicara teknis beda. Nanti umur berapa, cara didiknya berapa, mulai disuruh sholat itu berapa, itu nggak akan cukup. Itu kajian parenting lagi nanti ya. Dulu Ustadz Budi Asari sampai menjadi 1 buku bicara tentang parenting nabawiyah. Ya. Dan itu berapa kali pertemuan pun belum selesai. Nah sekali lagi ya, doa, keteladanan, berikan keteladanan yang baik ya. Kalau nggak ada waktu, bohong nggak ada waktu ya. Ada pernah baca survei, setiap hari kita memegang handphone itu rata-rata 313 kali. Meskipun itu cuma pas turun dari motor ngecek 2 detik, nggak ada WA, udah taruh lagi. Kadang WA juga dari grup doang lah. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau di total-total Bu, rata-rata ada yang lebih, ada yang kurang. Itu bisa ada yang sampai 5 jam satu hari. Ya. Dari 5 jam itu ambil aja 2 jam misalkan untuk baca buku, nonton kajian, Bismillah. Ya. Karena kalau Bismillah, kalau keteladannya udah dapet, Bismillah. Karena Nabi mendidik tuh nggak asal nyuruh, tapi juga memberikan keteladanan. Luas bahasannya ya, tapi mungkin segitu dulu doa dan keteladanan. Mudah-mudahan bisa mengubah, Allah izinkan jadi jalan kita jadi nama baik ya. Ini izin dari yang paling bawah dulu. Nah jadi banyak begini Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita selalu bisa menjaga hati dan sikap agar selalu qanaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana menjaga hati dan sikap selalu agar qanaah? Tadi ya, bisa kita lihat dari sudut pandangnya sekali lagi. Ya, bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita sejatinya adalah cara Allah untuk mendekatkan kita ke surganya Allah. Mau itu dengan kepahitan ataupun dengan sesuatu yang kita suka, maka berarti kalau semua hal yang terjadi adalah cara Allah mendekatkan kita ke surga, maka seharusnya apapun kita terima. Kita lihat ya, kalau ada seorang anak Bu, setiap keinginannya dikabul. Kalau dia salah, gak pernah dimarahin, malah pembantunya yang dipecat. Kira-kira itu anak bakal baik budi atau enggak? Enggak. Ya. Jadi justru yang bisa membuat kita baik, coba lihat Nabi Bu. Dari lahir gak ketemu ayahnya. Masih kecil, ibunya wafat. Keras kehidupannya. Tapi justru dengan itulah membuat beliau menjadi terbentuk pribadinya. Ya. Jadi ternyata walaupun bentuknya bagi kita kepahitan, ternyata itu semua adalah kebaikan dari Allah. Ya. Dan juga supaya qanaah kan selalu berpuas diri atas apapun yang Allah berikan ya. Pakai kacamata syukur aja lah ya.
Syukurin. Berapa banyak sih hal yang kita nggak pernah minta tapi Allah selalu berikan. Contoh, ngedip aja sederhana. Ibu dalam 24 jam perlu ngedipin mata nggak? Perlu ya, kalau nggak perih ya. Ada nggak ibu tapi di sini orang yang pernah berdoa setiap kali pengen ngedip? Berdoa dulu baru boleh ngedip. Ya Allah perih ya Allah, pengen ngedip ya Allah. Nggak ada. Ngedip aja. Kadang sambil lihat. Coba kalau Allah pengen tahan nggak bisa ngedip nggak? Nggak. Tetap Allah aturin, simetris pula. Barengan turunnya. Coba kalau nggak barengan, jadi genit tuh, nggak ada wibawanya, kicep-kicep gitu ya, jereng nanti lah, jereng kiri ya, jekir, ya, ya udahlah. Nih bu, kita nafas kayak gini bu. Aroma kan bermacam-macam. Kita tahu waktu dulu belajar biologi di SD bahkan bahwa oksigen yang kita butuhkan ternyata hanya 21% atau 20%. Lebih banyak nitrogen dan gas-gas yang lain. Maka gimana caranya si tubuh ini tahu kita dari tadi menghirup napas, di situ campur bau ketek temen, bau apapun ya, tetap masuk ke dalam paru-paru, yang diambil oleh tubuh cuma oksigen doang. Gimana caranya? Tanpa kita minta loh itu, ya. Ternyata di dalam darah mengandung yang namanya hemoglobin. Dan hemoglobin itu secara kimia lebih mudah berikatan dengan O2, oksigen. Sehingga hidung kita menghirup apapun masuk ke paru-paru, dijemput oleh darah masuk ke paru-paru, yang diambil cuma oksigennya saja, dialirkan ke seluruh tubuh. Siapa yang mikirin itu, Bu? Minta nggak kita? Berapa banyak tuh hal yang kita nggak pernah minta tetap Allah kasih. Lupa tuh. Jangan sampai kita jadi hamba yang 100 keinginan, 99 dikabul, 1 nggak dikabul, ngambek kepada Allah. Kayak anak kecil ya, minta apa aja dikasih, sepatu baru dikasih, tas baru dikasih, giliran minta 1 nggak dikasih dia ngambek, papa mama jahat, sakit hati nggak bu? Kalah, pakai syukur aja. Terlalu banyak nikmat dari Allah. Ya, kalau udah pakai itu terus ya diingetin, luar biasa. Bangun tidur ya Allah, pengen pipis, alhamdulillah ya Allah, WC-nya deket. Pernah nggak bu bersyukur kayak gitu bu? Karena orang-orang di desa mah WC-nya jauh bu. Bangun tidur pilihannya antara ngompol di situ atau enggak kok nyari sungai malam-malam. Ya. Itu dia. Kita mau WC deket, ada airnya, ada gayungnya. Pernah masuk kamar mandi nggak ada gayungnya, Bu? Repot ya. Insya Allah. Udahlah, pakai syukur aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi ini teh. Semua? Oh, sampai maghrib ini teh. Kalau ada orang sengaja membuat onar atau kegaduhan dan disengaja ingin dihujat oleh banyak orang agar dosanya gugur, apakah betul dosanya gugur? Ya. Yang membuat dosa gugur itu kepahitan. Ya. Dan juga amalan yang baik. Kalau dia dari awal juga emang niatnya pengen dihujat, berarti dihujat itu bukan kepahitan bagi dirinya. Kalau bagi diri itu bukan kepahitan, ya gak gugurin dosa. Ya. Dan dengan sengaja buat onar dan kegaduhannya jadi zolim buat orang. Jadi kan dia dihujatnya dia sakit hati, gugurin dosa, tapi dia bikin ulah dulu. Jadi ada dosa tambahan lagi dulu. Ya. Jadi enggak lah, jangan dengan cara ini ya. Buat onar atau kegaduhan sengaja ingin dihujat oleh banyak orang, ke dosa gugur. Ya. Istilah tanpa harus ngelakuin onar dulu juga. Allah setiap hari akan melakukan berbagai macam cara untuk dosa kita tambah bersih. Diizininnya kita ibadah, itu kan gugurin dosa juga. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Next. Wah, ini lebih disingkat. As, Pak Us. Jangan as ya. Assalamualaikum. Karena kalau pakai bahasa Inggris, as jadi pantatnya kurang ahsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya apa kalau di bulan puasa suami selalu apa ini bu? Bikin jengkel. Saya bisanya bacan, kirain batu bacan. Selalu bikin jengkel. Menyikapi harus sabar atau diam saja. Thanks. TKS soalnya tuh. Ya, begini bu ya, kita dijahatin orang oleh siapapun itu, dari sudut pandang akhiratnya, dijahatin mah nggak ada ruginya bu, untuk akhiratnya.
Walaupun misalkan diajak ngobrol, kenapa sih kamu selalu zolim, atau menjauh dulu dari dia, itu silakan. Tapi masalahnya ini suami ya, ketemu tiap hari. Masalah cara dari sudut pandang akhiratnya mah diapain juga nggak ada ruginya, Bu. Ya, maka ya, ketika terjadi sesuatu yang harus kita pikir adalah bukan gimana caranya aku selesai dari masalah ini, tapi adalah gimana caranya aku tambah dekat ke Allah gara-gara masalah ini. Itu aja nyikapinnya. Gimana caranya aku tambah dicintai Allah gara-gara masalah ini. Oh, itu lebih penting. Karena kalau kita ngikirnya adalah gimana nih solusinya? Ah ya udah, pisah aja. Masa gitu? Ya. Tapi kalau solusinya dari awal yang kita pikirin adalah bukan sekedar solusi selesai, tapi gimana caranya makin dicintai Allah, maka apapun yang akan kita perbuat, bismillah, insya Allah selalu jadi kebaikan. Ya, tinggal pak suaminya nih, jangan gitu ah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya, jangan sampai di luar sopan santun, sampai ke pembantu sendiri sopan santun luar biasa, ke istri habis dimaki-maki tiap hari. Jangan ya. Jangankan ke istri atau ke orang-orang yang disayang ya. Kata Nabi dulu Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau ada seorang tetangga tidak selamat dari lisan dirinya, padahal dia seorang muslim, tapi tetangganya tidak selamat dari lisan dan tangannya, ya, maka disebutnya bukan bagian Rasul. Segitu ke tetangga, ya, ke tetangga. Apalagi ke orang-orang yang lebih berhak mendapat kasih sayang kita, ya. Maka jangan selalu dibikin kesel, jengkel. Tinggal yuk nanti duduk tabayun ya. Kadang bisa aja ada perbuatan yang sebetulnya nggak niat bikin kesel, tapi ternyata ada yang cara penyikapannya berbeda. Ya udah ya, nggak. Karena sebetulnya kalau mau jujur juga jarang sekali ada suami yang sengaja hari ini pengen nyakitin istri. Ya nggak ada yang gitu juga. Cuman mungkin kadang cara berkomunikasi atau bahasanya berbeda sehingga akhirnya rasa ada yang tersakiti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan aku langgeng ya rumah tangganya. Pasrah itu seringnya berkaitan dengan umur, makanya seringnya kalau sudah tua yang bisa benar-benar pasrah. Orang muda masih banyak dikuasai emosi, makanya jarang yang benar-benar pasrah. Agar kita hidup pasrah, apa yang harus selalu diingat-ingat? Satu, bedakan pasrah antara pasrah dengan tawakal. Pasrah itu hasil memang gimana Allah, tapi kita nggak ngapa-ngapain, pasif. Kalau tawakal itu hasil gimana Allah, tapi kita ikhtiar maksimal. Kalau hasil gimana Allah, ngapain kita tetap ikhtiar? Agar jadi amal soleh, nggak rugi. Jadi meninggal ke hadapan Allah bawa bekal. Daripada kita berbuat seumur hidup nggak ada yang jadi pahala, berarti meninggal bawa bekal apa? Ya, tenang ya. Maka nggak juga sih, nggak berkaitan dengan umur juga. Tapi memang semakin tingginya umur, makin banyak pengalaman, makin banyak dia beramal soleh, bismillah, lama-lama hatinya semakin ingat kepada Allah. Tapi kalau misalnya ternyata di usia muda, nggak juga sih. Karena dulu ada orang-orang hebat seperti Imam Syafi'i, ya, tingkat tawakalnya luar biasa. Beliau pergi dari Mekah ke Madinah, umur masih belasan, untuk ketemu Imam Malik. Baru pulang kapan? 16 tahun. Itu pun gara-gara Imam Maliknya wafat. Terus diikutin gitu ya. Karena benar-benar nggak cuman sekedar pasrah ya, sudah benar-benar bertawakal kepada Allah. Agar kita hidup pasrah tadi diganti jadi tawakal, apa yang harus selalu diingat-ingat? Diingat-ingat bahwa yang sedang terjadi dalam hidup kita semuanya adalah jalan bagi Allah, jalan dari Allah untuk kita tambah dekat ke surganya. Dan juga setelah kita menjalani itu, kita tetap berikhtiar maksimal. Buat apa? Tadi buat jadi amal soleh. Ya. Daripada kayak gini, seumur hidup semua keinginan terkabul, tapi nggak ada yang jadi pahala, capek doang berarti di dunia, nggak bawa bekal pulang. Atau ada juga orang yang kadang nggak semua keinginannya dikabul, bahkan lebih banyak doanya yang tidak dikabul. Ya, tapi semua yang dia lakukan jadi pahala, jadi amal soleh. Pulang paling banyak bawa bekal di sisi Allah, nggak rugi. Jadi yang penting jadi amal soleh ya. Wallahu a'lam bishawab.